Salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan orang adalah seputar takdir dan nasib. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang benar Maha Kuasa, terus kenapa ya? Kok hal-hal buruk terjadi sama orang baik? Udah rajin sholat, tapi kok nyari kerja susah. Udah rajin sedekah, tapi kok anak tetap sakit keras. Terus kenapa? Banyak loh orang-orang yang zolim sama orang lain, yang korupsi, mabok-mabokan, makan makanan yang haram. Tapi kok hidupnya kayak enak-enak aja? Kok gitu sih? Katanya Maha Kuasa. Jadi Allah ini maunya gimana? Nah, terkait dengan pertanyaan seputar takdir, ada beberapa ayat di surat Al-Kahfi ayat 65-82 tentang perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi ceritanya nih, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk belajar dari Nabi Khidir. Ini sebagai konteks ya. Ketika Nabi Musa disuruh belajar sama Nabi Khidir, Nabi Musa itu udah menjalani banyak hal dalam hidupnya. Waktu kecil seperti kita tahu, beliau dibuang ke sungai. Terus waktu remaja, beliau tanpa sengaja membunuh orang dan harus lari ke negara yang lain. Kemudian beliau balik lagi ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun yang kemudian ditelan laut yang dibelah. Dan Nabi Musa pun merupakan pemimpin untuk kaumnya. Jadi di titik itu Nabi Musa ketika disuruh belajar ke Nabi Khidir, Nabi Musa itu statusnya bukan orang sembarangan lah istilahnya. Berarti kan kesannya Nabi Khidir itu istimewa sekali ilmunya. Sampai Nabi sekali berNabi Musa pun disuruh belajar sama beliau. Nabi Musa kemudian bilang sama Nabi Khidir, boleh nggak saya mengikuti kamu untuk belajar? Nabi Khidir bilang, kayaknya kamu sih nggak akan bisa sabar ngikutin saya. Nabi Musa kemudian berusaha meyakinkan Nabi Khidir bahwa dia akan bisa sabar. Akhirnya, oke, mereka jalan bareng. Di perjalanan, mereka diberi tumpangan gratis naik kapal sama nelayan. Sesudah itu, Nabi Khidir malah ngerusak kapal itu. Nabi Musa nanya dong, kok malah dirusak sih? Nanti orang-orang yang naik kapal itu bakalan tenggelam dong. Nabi Khidir kemudian mengingatkan Nabi Musa bahwa syarat dia boleh ikut adalah tidak banyak bertanya. Nabi Musa kemudian minta maaf karena lupa dan minta jangan dihukum. Oke, kemudian mereka jalan lagi. Di perjalanan, Nabi Khidir dan Nabi Musa bertemu dengan seorang anak kecil. Terus, gak ada angin dan gak ada hujan. Tahu-tahu anak itu dibunuh sama Nabi Khidir. Nabi Musa protes lagi dong. Ngapain sampean ngebunuh anak yang jiwanya masih bersih? Dia kan gak salah apa-apa. Gak nyerang, gak ngapa-ngapain. Kenapa tahu-tahu dibunuh? Kayak psycho banget. Nabi Khidir kemudian mengingatkan. Tuh kan, kamu sekali lagi gak sabar ikut saya. Nabi Musa kemudian bilang, oke, maaf ya. Kasih saya kesempatan sekali lagi. Kalau saya masih bikin salah lagi, oke deh diusir juga nggak apa-apa. Kemudian mereka lanjut jalan lagi. Sampai ke suatu kota di mana mereka berdua minta dijamu. Ini mungkin maksudnya kayak minta air minum gitu kali ya. Karena ini kan konteksnya habis perjalanan jauh di padang pasir. Tapi orang-orang yang mereka temui di kota itu nggak mau nolong sama sekali. Akhirnya ya udah Nabi Khidir dan Nabi Musa pergi. Tapi di kota yang sama, tahu-tahu Nabi Khidir ngebenerin tembok rumah yang hampir roboh. Kayak random aja gitu. Mungkin karena udah capek, kesel, panas. Nabi Musa agak ngedumel sedikit lah. Ini udah capek-capek kerja gini, minimal mestinya minta dibayar lah. Mendengar itu Nabi Khidir bilang, oke, udah 3 kali ya protesnya, that's it. Kamu gak bisa ngikutin saya lagi. Tapi menariknya, sebelum mereka berpisah, Nabi Khidir menjelaskan alasan-alasan kenapa dia melakukan hal-hal yang di mata orang lain kayak gak masuk akal. Beliau bilang, perahu yang tadi kita tumpangi itu bakal dirampas sama penguasa yang zolim. Kalau perahunya gak saya rusak, kapal itu bakal diambil. Udah deh, yang punya kapal bakal kehilangan kapalnya, padahal yang punyanya adalah orang yang miskin. Tapi, karena saya rusak, kapal itu tidak akan ikut disita sama raja. Memang sih mesti dibenerin, tapi at least kapalnya nggak akan hilang. Kemudian, di cerita yang kedua, tentang anak kecil yang tahu-tahu dibunuh.
Nabi Khidir mengatakan, iya, sekarang dia polos dan tidak berdosa, tapi Allah Maha tahu ke depannya anak ini akan seperti apa. Dan Allah khawatir anak ini akan menjerumuskan orang tuanya pada kesesatan dan kekafiran. Pokoknya bakalan banyak masalah deh. Dan Allah Maha tahu, setelah anak ini meninggal, Allah akan kasih anak yang lebih baik dan lebih sayang sama orang tuanya. Kalau anak itu tidak meninggal, belum tentu orang tuanya tergerak hatinya mau punya anak lagi. Dan tentang rumah yang temboknya tahu-tahu dibenerin sama Nabi Khidir, padahal penduduk di kota itu tidak mau nolongin mereka. Itu ternyata karena di balik tembok itu ada harta anak yatim peninggalan ayah mereka. Kalau temboknya nggak dibenerin dan roboh, hartanya bakal diambil sama orang-orang jahat. Tapi kalau temboknya dibenerin, maka harta itu akan tetap ada di situ sampai dua anak yatim itu menjadi dewasa dan bisa mengambil harta yang memang menjadi milik mereka. Dan Nabi Khidir terakhirnya mengatakan, semua hal yang saya lakukan ini yang kelihatan random, ini bukan karena kemauan saya sendiri, tapi atas petunjuk Allah. Kalau kita renungkan 3 cerita ini ya, sebenarnya menurut Mimin ini mewakili banget sama apa yang sering dipertanyakan oleh orang. Cerita pertama nih, tentang nelayan yang ngasih tumpangan tapi kapalnya dirusak. Itu merepresentasikan orang-orang yang sudah berbuat baik, tapi kok dapat balasan yang gak enak. Kemudian cerita yang kedua, tentang anak kecil yang dibunuh. Itu merepresentasikan orang yang ngerasa gak salah apa-apa, tapi tetap kena musibah. Dan cerita yang ketiga, tentang orang-orang yang tidak mau ngasih minum, gak mau nolong, tapi tembok kotanya dibenerin, itu merepresentasikan orang yang katakanlah jahat, tapi mengalami hal yang baik dalam hidupnya. Dan perhatikan juga, di surat ini, Allah hanya kasih contoh 3 kasus ini. Di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan contoh kasus di mana orang yang baik dapat balasan yang baik, atau orang yang jahat dapat balasan yang buruk. Karena kalau gitu kan udah gak dipertanyakan lagi, kayaknya emang sudah sepantasnya. Dan yang lebih menarik lagi, Allah menaruh 3 kisah ini di surat Al-Kahfi yang disunahkan untuk dibaca setiap hari Jumat. Seakan-akan biar kita-kita yang baca itu jadi sering diingatkan bahwa ketika ada hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap positive thinking. Mungkin ya karena Allah punya rencana yang lebih besar di balik semua hal yang gak enak itu, yang pada titik ini kita belum tahu. Kalau teman-teman mau mendapat penjelasan tafsir surat Al-Kahfi ini yang lebih proper, saya sangat menyarankan teman-teman main ke channelnya Bayyinah TV, karena di sana ada penjelasan lengkapnya dari Ustadz Ali Numan Khan, yang tentunya beliau menjelaskan surat ini dengan lebih lengkap ya. Silakan, link ada di deskripsi. Sekali lagi, saya bukan ustazah, bukan ahli agama. Saya hanya orang biasa yang sedang belajar jadi orang baik. Sekian dulu sharing di episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.